wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Junita Sari. Saya Yuni Zahra. Saya Fani Trindriani. Saya Muhammad Hafiz. Saya Rifala Prandi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perlawanan rakyat Maluku. Sejarah singkat perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Company juga melangsungkan sistem pelayaran Hongi. Dengan cara itu, para birokrat company dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Lalu ada munculnya perlawanan rakyat Maluku. Perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali, Kapitan Hitu. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapitan Tuluka Besi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646 sampai akhir abad ke-18. Tak terdengar lagi perlawanan pada VOC, baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu. Lalu pada 1817 muncul tokoh dari Pulau Sapurua bernama Patimura. Dalam aksi Patimura itu, benteng Dordrecht berhasil dihancurkan oleh rakyat Maluku. Bahkan Residen Belanda Vandenberg terbunuh dalam peristiwa tersebut. Tak sampai di situ, Belanda terus membawa pasukan dari Ambon hingga Jawa demi mengalahkan rakyat Maluku. Peristiwa ini menjalar ke kota lainnya di Maluku seperti Ambon, Seram, dan pulau lainnya agar rakyat Maluku mundur. Rakyat Maluku pun mundur karena kekurangan pasokan makanan. Demi menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Thomas Matulesia atau Patimura menyerahkan diri dan dihukum mati. Selanjutnya ada tujuan perlawanan masyarakat Maluku. Tujuan pertama dari perlawanan yang dilakukan tentunya untuk melepaskan diri dari kekejaman dan tindakan sewenang-wenang dari bangsa Eropa yang pernah menjajah khususnya Belanda. Selain itu, para pahlawan juga melawan untuk bisa membebas diri dari monopoli dagang yang terjadi. Selanjutnya ada tokoh-tokoh perlawanan rakyat Maluku. Yang pertama, Kakiali, Kapitan Hitu, memimpin perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1634 hingga 1643. Kakiali pernah ditangkap dan dilepaskan, namun akhirnya terpenuhi karena siasat Belanda. Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura memimpin perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817. Dalam perlawanan, rakyat Maluku berhasil menghancurkan benteng Dordrecht dan membunuh Residen Belanda Vandenberg. Christina Tiahau menggantikan kepemimpinan Patimura setelah Patimura menyerahkan diri untuk dihukum mati. Perjuangannya berhenti setelah ia ditangkap dan dibawa ke penghasingan di Jawa. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Maluku. Pada Desember 1817, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama Anthony Ribot, Philip Latumahina, dan Said Perintah. Peristiwa ini menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Selanjutnya dampak perlawanan. Meskipun perlawanan ini berakhir dengan kekalahan, semangat perjuangan Patimura menjadi inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa-masa berikut. Dan perlawanan ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya kebebasan dan kedaulatan di antara masyarakat Maluku. Selanjutnya ada kesimpulan. Perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura merupakan simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Semangat perjuangan dan pengorbanan mereka menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.